Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di kelas Newbie Designer. Channel ini eh, betul-betul saya buat untuk Anda semua, untuk teman-teman semua, untuk kalian yang baru belajar banget bagaimana menggunakan Photoshop. Jadi video-video yang saya upload di channel ini eh, hanya membahas hal-hal yang basic di seputar Photoshop. Jadi hal-hal yang basic, yang sederhana, eh, sampai dengan hal-hal yang nanti kompleks. Tapi di awal-awal saya akan upload dulu video-video yang betul-betul basic, sederhana. Karena sekali lagi ini diperuntukkan bagi mereka yang baru belajar, mereka para newbie yang baru pengen bisa banget bagaimana cara menggunakan Adobe Photoshop. Ya, jadi untuk Anda yang sudah mahir, yang sudah expert menggunakan Photoshop, tentu saja tidak tepat berada di video ini karena pasti Anda akan merasa hal yang saya share di sini remeh-temeh dan sangat basic. Oke? Baik teman-teman, cara memulai menggunakan Photoshop tentu saja dengan membuka Adobe terlebih dahulu dengan cara double klik icon ini, kemudian nanti kita akan membuka seperti ini. Nah, tampilan awalnya pasti seperti ini, masih kosong. Bagaimana cara memulainya adalah dengan cara mengklik file, lalu new. Akan muncul tampilan settingan ukuran dari kertas yang teman-teman inginkan. Oke, ini kita menggunakan default Photoshop size. Kita menggunakan size yang default bawaan Photoshop dulu ya. Kemudian klik OK. Ya, seperti ini. Cara yang kedua, teman-teman bisa klik Ctrl kemudian New. Akan muncul pop up sama seperti tadi, ukuran, kemudian klik OK. Sama aja. Ya. Kemudian ini adalah area kerja kita. Ini adalah area kerja kita nanti. Bagaimana kita melakukan aktivitas edit foto di dalam Photoshop. Ini area kerja kita. Lalu bagian atas ini namanya menu bar. Bar ini terdiri dari menu-menu yang nanti bisa kita pilih sesuai dengan fungsinya. Nanti saya jelaskan satu demi satu. Kemudian di sebelah kiri kita ini ada tools bar. Tools bar ini adalah peralatan-peralatan yang bisa kita gunakan ketika kita bekerja dengan Adobe Photoshop. Ada untuk melakukan seleksi, ada untuk memasukkan tulisan, ada untuk memanipulasi warna dan lain sebagainya. Ini di sini. Kemudian ini adalah tampilan ada histori pekerjaan kita, ada juga yang paling penting adalah layer. Jadi harus teman-teman ketahui, saya buka notepad dulu ya sebentar. Jadi bekerja dengan Photoshop itu bekerja dengan menggunakan layer namanya. Layer itu artinya apa ya? Lapisan. Mungkin kalau diartikan ini lapisan. Jadi terdiri dari beberapa layer. Nanti akan kelihatan kalau kita sudah memasukkan gambar di sini. Oke. Berarti berikutnya adalah bagaimana kita memasukkan gambar. Caranya open. Saya ulangi. Klik file, kemudian open. Kita pilih gambar mana yang mau kita edit. Gambar mana yang mau kita pilih buat kerja kita hari ini. Contohnya mana ya? Tentu saja teman-teman bebas mau memakai gambar apa aja, terserah ya, mau sebagai contoh mau gambar apa ya terserah.
saya yang mana ya? Ini aja deh. Ini ya. Saya pilih gambar ini, kemudian double klik, maka akan keluar seperti ini. Nah, tadi yang saya mulai lembar kerja baru itu masih seperti ini kosong. Kemudian ini yang tadi saya buka, gambar anak kecil ini. Nah, saya sarankan selalu duplikat terlebih dahulu. Ketika kita mau melakukan editing pada sebuah foto, susah banget. Saya ulangi ya. Ketika kita mau melakukan proses editing pada sebuah foto, yang pertama kita lakukan adalah duplikat dulu foto tersebut. Duplikat dulu foto tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya jika ada terjadi kesalahan pada saat proses editing, maka kita masih punya versi aslinya. Gitu. Cara menduplikatnya gimana? Cara menduplikatnya adalah dengan Ctrl J. Ctrl J. Apakah ada perubahan? Nah, ini yang harus dilihat. Saya ulangi ya. Saya klik Ctrl J. Nah, perubahannya di mana? Lihat layer ini. Oke. Saya ulangi. Tadinya kan baru ada satu, namanya layer backdrop. Background, sorry. Layer background. Ketika kita duplikat gambar ini, Ctrl J, maka akan ada dua. Akan ada dua layer. Oke, seperti itu. Ada dua layer yang bernama layer 1. Ini nanti kita bisa edit namanya. Bisa kita ganti. Itu. Nah, itu yang saya maksud tadi dengan istilah layer atau lapisan. Yaitu ini. Ada di area kerja kita ini, sekarang kita punya dua lapisan. Yaitu lapisan yang disebut dengan background. Yang kedua, lapisan yang disebut dengan layer 1 namanya. Oke. Kalau misalnya kita coret-coret, kita edit pada layer 1, contohnya seperti ini. Layer 1 kita coret-coret. Ini tidak berpengaruh pada layer yang di bawahnya. Lihat deh. Ini layer background, ini layer 1. Artinya, layer background ini ada di bawah layer 1. Ketika kita coret-coret layer 1, maka tidak berpengaruh pada layer background. Paham ya? Nah, ketika kita hanya ingin melihat layer background aja, maka tanda mata, icon mata pada layer 1 diklik, dihilangkan. Jadi layer satunya nggak kelihatan. Ini penampakan pada layer background. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena yang tadi kita coret-coret adalah layer 1. Layer yang ada di atas layer background. Bisa dipahami teman-teman? Jadi kita bayangkan ada dua lapisan. Lapisan kertas pertama dan lapisan kertas kedua. Lapisan kertas pertama disebut dengan background. Ada di posisi paling bawah. Kemudian lapisan kertas yang kedua itu namanya layer 1. Ada di atas lapisan layer background. Ketika kita bekerja dengan layer 1, maka layer background nggak akan terpengaruh. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke. Ciri-ciri bahwa kita sedang bekerja di layer 1 mana? Ciri-cirinya adalah warnanya seperti ini. Warnanya biru pada bagian ini. Kalau posisinya seperti ini, perhatikan teman-teman. Oke. Maka ini kita sedang bekerja pada layer background. Tidak berpengaruh pada layer 1. Sebagai contoh, saya pakai warna kuning nih. Layer background. Tidak ada yang terjadi dengan layer 1. Kenapa? Karena kita bekerja pada layer background, bukan layer 1. Jadi tidak terpengaruh tuh layer 1. Ketika kita hilangkan, kita hilangkan layer satunya, bukan dihilangkan ya, tidak terlihat enable. Kita disable kan layer 1, maka seperti ini tampilannya.
Karena tadi gitu loh, tadi kita bekerja pada layer background. Saya ulang ya. Saya hapus dulu yang ini. Wish, sorry. Nah, tadi kita bekerja pada layer background. Kita coret misalnya. Sorry. Kita coret misalnya layer nih. Seperti ini. Ini terjadi pada layer background. Layer satunya seperti ini tampilannya. Bisa dipahami? Bisa ya? Oke. Kemudian semakin banyak kita gambar yang ada di area kerja kita, maka layernya akan semakin banyak juga tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 layer. Tergantung nanti kita gambar mana yang mau kita kerjakan, seperti itu. Itu dasarnya banget seperti itu, teman-teman. Oke. Bisa dipahami ya. Kemudian yang tadi kita oke, itu penjelasan tentang layer. Itu penjelasan tentang layer. Kemudian berikutnya adalah bagaimana kita memindahkan sebuah gambar ke file yang lain. Sebagai contoh, tadi saya sudah membuat sebuah file baru. Kemudian tadi saya buka file yang ini. Nah, sekarang bagaimana caranya memindahkan gambar ini ke file yang ini? Oke, caranya adalah tinggal kita klik. Saya ulang. Caranya adalah pilih dulu yang ini, Move Tool. Kita pilih Move Tool. Atau klik V pada keyboard. Klik P pada keyboard atau pilih Move Tool. Kemudian kita klik gambar yang ingin kita pindahkan. Tahan. Ini posisi saya lagi nahan gambar. Artinya kliknya nggak dilepaskan. Kemudian di drag ke file yang mana yang mau kita tuju. Arahkan ke sini, lepas. Maka file yang tadi, yang file baru itu, kita punya, sekarang sudah ada gambarnya. Yang tadinya gambarnya seperti ini, putih polos, maka sekarang sudah ada satu gambar. Kok gambarnya jadi gede? Nah iya, karena tadi ukuran file yang ini dengan ukuran file yang tadi, yang baru itu nggak sama. Ini lebih besar ukurannya dibanding file yang baru. Oke, jadi tampilannya seperti ini. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat lagi pada layer. Sekarang kita sudah punya 2 layer. Layer 1 adalah background, yang tadi putih polos. Layer yang kedua adalah gambar foto yang tadi kita ambil dari sini. Tadi kita ambil dari sini, drag, kemudian pindahkan ke sini. Gitu ya. Oke. Kalau kita ambil satu lagi, klik, kita praktekkan lagi, klik, tahan, kemudian seret ke sini, ke file yang ini, kemudian lepas. Sekarang kita jadi punya berapa layer? Kita punya 3 layer. Layer pertama adalah gambar yang kosong, putih. Layer kedua tadi, yang kita ambil tadi dari sini. Layer ketiga, yang kita ambil dari sini juga sama. Gitu. Jadi caranya adalah dengan cara klik, kemudian seret, pindahkan. Oh, saya pengen hanya memindahkan gambar kepala saja misalnya. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara melakukan seleksi. Bagaimana menyeleksi gambar? Teman-teman bisa menggunakan yang pertama ini, rectangular marquee tools. Ini menyeleksi area gambar dengan dengan gambar yang kotak. Bentuk, bukan gambar, dengan bentuk yang kotak, persegi gitu ya. Nah, misalnya kita mau memindahkan gambar kepala saja seperti ini, tapi bentuknya kotak, bisa. Saya ulangi ya. Pertama adalah klik icon ini, tools yang ini,
kemudian seleksi. Cara menyeleksinya adalah klik di mana saja posisi gambar yang akan kalian pindahkan, yang ingin kalian pindahkan, klik, tahan, lalu seret. Tahan mouse-nya, lalu seret. Kemudian lepas. Nah, jadi kita mau memindahkan ini. Caranya gimana? Caranya diklik kemudian di drag ke file yang tadi. Tapi ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena ini masih menggunakan apa ya? Tools untuk menyeleksi gitu loh. Untuk memindahkannya, gunakan tools untuk memindahkan, yaitu apa tadi namanya? Move tools. Klik move tool, kemudian pilih gambar yang mau dipindahkan. Klik, klik gambar yang mau dipindahkan, kemudian seret, lepas. Ini gambar yang tadi kita seleksi. Oke, gitu ya. Paham ya? Oh, saya pengen menyeleksinya dengan cara dengan bentuk yang bulat. Teman-teman pilih di sini. Caranya tadi tekan lama di sini. Tekan lama akan muncul option yang lain. Oke, tekan lama di sini akan muncul option yang lain. Ini juga berlaku untuk yang lain. Tekan lama di sini muncul option yang lain. Tekan lama di sini muncul option yang lain. Gitu ya. Oke, saya ulangi. Kita ingin menyeleksi gambar kepala ini dengan bentuk yang bulat. Maka klik lama di sini, pilih elliptical marker tool. Pilih, kemudian klik, seret, tahan, lepas. Kemudian kita pilih move tool. Klik lagi gambarnya, seret ke file yang tadi, yang baru, file yang kita tuju, kemudian lepas. Maka gambarnya jadi seperti ini. Ini yang tadi kita pilih dengan bentuk kotak, ini yang kita pilih dengan bentuk bulat. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Nah, lalu ada berapa layer? Nah, kita sekarang mempunyai 3 layer. Layer pertama adalah layer yang gambarnya polos, bergambar polos sebagai layer background. Yang kedua, gambar kotak tadi. Yang ketiga adalah yang gambar bulat tadi. Gitu ya. Oke, hari ini kita belajar di video ini bagaimana memindahkan gambar dari satu file ke file yang lain, yaitu dengan cara di drag, klik, geser, pindah ke file yang kita tuju, kemudian lepas. Nah, seperti itu. Lalu bagaimana cara menghidden gambar yang kita tidak butuhkan? Klik tanda mata di sini. Klik, maka dia akan hilang. Klik tanda matanya, dia akan hilang. Klik tanda matanya, dia akan hilang. Cara memunculkannya bagaimana? Klik lagi kotak ini, sehingga muncul tanda mata. Berarti dia muncul lagi. Klik lagi, muncul lagi. Dan saya ulangi, ingat kita bekerja di layer yang mana terlihat dari gambar layer ini. Yang berwarna biru berarti kita sedang bekerja di layer itu. Mau kita pindahkan yang kotak pun ini nggak akan berubah. Dia nggak akan pindah yang kotak. Ya, kenapa yang kotak nggak pindah? Padahal posisi kursor kita ada di sini. Lalu kita klik, kenapa yang pindah kok yang bulat? Karena kita bekerja pada layer gambar yang bulat ini. Kalau kita pengen mindahin yang kotak gimana? Aktifkan layer yang gambar kotak ini. Layer 1, aktifkan dengan cara diklik tadi, klik. Baru kita bisa bekerja dengan layer dengan gambar yang kita pilih ini. Gambar yang bulat ini tidak akan terpengaruh. Kenapa? Karena layer yang kita pilih adalah layer gambar yang kotak ini. Bisa dipahami teman-teman?
Itu basicnya, dasarnya. Saya akan sambung lagi di video berikutnya tentang bagaimana melakukan editing pada sebuah foto dengan apa namanya, ketika layer kita sudah banyak, gitu ya. Pantengin terus channel ini, ikuti terus video-video berikutnya karena ini akan bertahap. Video yang saya upload insya Allah akan bertahap, dan saya tujuannya tidak ada lain adalah ingin membantu teman-teman yang betul-betul ingin belajar bagaimana menggunakan Photoshop. Oke, ikuti terus channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.